Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Agus Ridwan, mahasiswa Universitas Teknologi Nusantara dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem pengambilan keputusan dengan dosen pengampus saya, yaitu Bapak Agung Tripurtanto. Oke, langsung saja kita ke materinya. Sistem pengambilan keputusan atau Decision Support System atau disingkat DSS adalah suatu sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk membantu individu atau organisasi dalam membuat keputusan yang lebih efektif. Sistem ini digunakan untuk memproses data, menganalisa informasi, dan memberikan informasi yang mendukung untuk proses pengambilan keputusan. Nah, di sini terbagi dua, yaitu ada komponen utama dan fungsi utama. Di sini saya cantumkan untuk komponen utama itu ada 3 poin. Yang pertama database management, yang kedua model management, dan yang ketiga interface pengguna atau user interface. Poin pertama yaitu database management, menyimpan data, mengolah data yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Database ini bisa berisi data historis, data internal perusahaan, atau data eksternal yang relevan dengan keputusan yang diambil. Lalu poin kedua ada model manajemen, yaitu menyediakan model-model analis seperti simulasi, analis statistik, model optimasi, dan model prediktif. Lalu poin ketiga ada interface pengguna atau user interface. Bagian antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem, menginput data, dan melihat hasil analis. Antarmuka yang baik akan memudahkan pengguna dalam memahami data dan model yang disajikan oleh DSS. Lalu selanjutnya ada fungsi utama sistem pengambilan keputusan. Poin pertama yaitu mengumpulkan dan mengintegrasikan data. DSS mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk memberikan informasi yang relevan dalam proses pengambilan keputusan. Poin kedua, menyediakan alternatif solusi. Sistem ini menganalisis data untuk menghasilkan beberapa alternatif solusi yang mungkin sehingga mengambil keputusan memiliki berbagai opsi untuk dipertimbangkan. Poin ketiga, menganalisis risiko dan peluang. DSS sering dilengkapi dengan alat analisis risiko untuk memperkirakan kemungkinan konsekuensi dari berbagai alternatif solusi. Lalu poin keempat, mempermudah pemantauan dan evaluasi. Sistem ini memungkinkan pengambilan keputusan untuk terus memantau hasil keputusan dan membuat penyesuaian jika diperlukan, berdasarkan data terbaru yang dikelola oleh DSS. Dengan menggunakan sistem pengambilan keputusan, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih cepat, terstruktur, dan berdasarkan data. Ini tentunya meningkatkan efektivitas dan mengurangi resiko keputusan yang diambil hanya berdasarkan intuisi atau informasi yang terbatas. Lalu, bagaimana cara mengaplikasikan sistem pengambilan keputusan? Di sini terdapat beberapa poin yang saya lampirkan. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan pengambilan keputusan. Tentukan jenis keputusan yang perlu didukung oleh sistem. Identifikasi masalah yang sering dihadapi dan area di mana keputusan dapat ditingkatkan dengan rata dan analis. Lalu, pengumpulan dan pengolahan data. Kumpulkan data yang relevan dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal. Pastikan data yang dikumpulkan berkualitas tinggi, akurat, dan terkini. Ketiga, pilih dan kembangkan model analis. Tentukan model atau teknik analis yang sesuai untuk jenis keputusan yang akan diambil, seperti analis statistik, simulasi, atau model optimasi. Poin keempat, desain antarmuka pengguna. Buat antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan untuk memastikan bahwa pengguna dapat mengakses informasi dan alat analis dengan mudah.
Pertimbangkan untuk menyertakan dashboard yang menampilkan data dan analis secara visual. Kelima, integrasi sistem. Integrasi sistem yang sudah ada seperti sistem manajemen database dan aplikasi bisnis yang lain. Pastikan sistem dapat beroperasi secara lancar dan mendukung alur kerja yang ada di organisasi. Lalu yang keenam, pelatihan pengguna. Berikan pelatihan kepada pengguna tentang cara menggunakan DSS, termasuk cara mengakses data, menggunakan model analis, dan menafsirkan hasil. Pastikan pengguna memahami manfaat dan potensi DSS dalam mendukung pengambilan keputusan. Lalu yang ketujuh, uji coba dan validasi. Lakukan uji coba sistem untuk memastikan bahwa DSS berfungsi sesuai dengan harapan dan dapat memberikan hasil yang akurat. Validasi hasil analis dengan keputusan yang diambil sebelumnya untuk mengevaluasi kehandalan sistem. Poin ke-8, implementasi dan penggunaan. Setelah pengujian berhasil, luncurkan DSS secara resmi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Pastikan dukungan teknis tersedia untuk membantu pengguna jika mereka mengalami masalah. Kesembilan, evaluasi dan perbaikan. Secara berkala, evaluasi kinerja DSS dengan meminta umpan balik dari pengguna dan menganalisis dampak sistem terhadap pengambilan keputusan. Lakukan perbaikan dan pembaharuan sistem, baik dalam hal data, model, atau antarmuka pengguna berdasarkan umpan balik tersebut. Poin ke-10, peningkatan berkelanjutan. Selalu cari cara untuk meningkatkan sistem dengan memperbarui data, memperbaiki model analis, dan meningkatkan antarmuka berdasarkan perkembangan teknologi yang dibutuhkan bisnis. Integrasikan perkembangan baru dalam teknologi informasi dan analis data untuk menjaga sistem tetap relevan dan efektif. Tentunya, diharapkan dengan mengikuti langkah-langkah ini, organisasi dapat mengaplikasikan DSS secara efektif. Berikutnya, contoh pengaplikasian sistem pengambilan keputusan. Di sini, saya lampirkan 3 contoh pengaplikasian sistem pengambilan keputusan. Contoh pertama yaitu dalam bidang bisnis dan manajemen. Sebuah perusahaan retail menggunakan DSS untuk menganalisis data penjualan, historis, dan tren pasar. Dengan menggunakan model analis, sistem dapat memberikan rekomendasi tentang produk mana yang harus di stok dan kapan waktu terbaik untuk melakukan promosi, sehingga meningkatkan penjualan dan mengurangi stok yang tidak terjual. Lalu contoh kedua yaitu di keuangan dan perbankan. Bank investasi menggunakan DSS untuk membantu manajer portofolio dalam membuat keputusan investasi. Dengan menganalisis data pasar dan performa saham, sistem dapat memberikan simulasi risiko dan imbal hasil dari berbagai kombinasi investasi, membantu dalam merumus strategi investasi yang optimal. Lalu contoh yang ketiga yaitu di bidang kesehatan. Rumah sakit menggunakan DSS untuk mendukung dokter dalam diagnosis dan perawatan pasien. Sistem ini menganalisis data medis pasien, riwayat kesehatan, dan pedoman klinis untuk memberikan rekomendasi pengobatan atau tindakan medis yang tepat berdasarkan kondisi pasien. Tentunya, contoh-contoh ini menunjukkan bahwa DSS dapat diterapkan di berbagai sektor untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, berbasis data, dan terstruktur. Dengan memanfaatkan teknologi dan analis data, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi resiko, dan mencapai hasil yang lebih baik. Jadi, untuk kesimpulannya, sistem pengambilan keputusan atau DSS adalah alat yang penting bagi organisasi dan individu untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan berbasis data. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, DSS mampu mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data untuk memberikan berbagai alternatif solusi dan rekomendasi, sehingga memperkuat kemampuan pengambilan keputusan untuk membuat pilihan yang lebih tepat, cepat, dan efisien. Secara keseluruhan,
DSS membantu dalam mengurangi resiko pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memungkinkan keputusan yang lebih cepat dan tepat berdasarkan informasi aktual, menyediakan solusi alternatif dan analisis risiko. Dengan teknologi yang terus berkembang, DSS menjadi semakin canggih dan dapat diintegrasikan dengan kecerdasan buatan serta machine learning, memungkinkan keputusan yang lebih produktif dan responsif. DSS telah terbukti membantu organisasi dalam mencapai tujuan dan membuat keputusan strategis yang lebih baik, serta mendukung operasional yang berkelanjutan dan adaptif di era informasi. Baik, itulah materi sistem pengambilan keputusan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.